Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramadhan Fuad, NIM 18234023 dari Prodi PIIA 2018. Video presentasi ini saya buat dengan tujuan untuk melengkapi tugas akhir sebagai pengganti ujian akhir semester dari mata kuliah manajemen pengetahuan. Langsung saja, materi yang pertama itu adalah konsep pengetahuan dan manajemen pengetahuan. Yang pertama adalah data. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerima dan masih memerlukan pengolahan. Contohnya itu gambar, suara, huruf, ataupun angka. Selanjutnya adalah informasi. Informasi adalah sekumpulan data yang telah diolah dengan cara tertentu sehingga mempunyai arti bagi penerimanya. Contohnya ada informasi untuk kegiatan politik, kegiatan sosial, ataupun kegiatan yang lainnya. Yang ketiga adalah pengetahuan. Pengetahuan adalah informasi, kebiasaan, keahlian, keterampilan, pemahaman, atau pengertian yang diperoleh dari pengalaman ataupun latihan melalui proses belajar. Selanjutnya, pengertian manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan adalah rangkaian kegiatan yang digunakan oleh organisasi ataupun perusahaan untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali ataupun dipelajari di dalam organisasi. Selanjutnya, materi yang kedua adalah sistem manajemen pengetahuan. Ada 3 elemen pokok di dalam sistem manajemen pengetahuan. Yang pertama itu orang. Orang itu yang membuat dan menjalankan manajemen pengetahuan sendiri. Yang kedua adalah teknologi. Hal ini merupakan infrastruktur yang standar yang terdapat di dalam organisasi yang dapat mendukung kegiatan di dalam perusahaan. Yang ketiga adalah proses. Hal ini terdiri atas menangkap, menyaring, mengesahkan, mentransformasikan, serta menyebarkan pengetahuan ke seluruh lingkup organisasi ataupun perusahaan. Yang kedua adalah gambaran lingkup kegiatan di dalam manajemen pengetahuan. Yang pertama itu ada membangun ruang penyimpanan atau knowledge repository. Yang kedua menyempurnakan akses ke pengetahuan. Yang ketiga memperbaiki lingkungan pengetahuan. Yang terakhir mengelola pengetahuan sebagai kegiatan organisasi. Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya manajemen pengetahuan. Yang pertama itu meningkatkan pengambilan keputusan, meningkatkan jumlah produk ataupun jasa, dan yang ketiga meningkatkan efisiensi cara kerja dan proses, dan yang terakhir meningkatkan respon terhadap pelanggan. Sistem manajemen pengetahuan sendiri dapat dibangun dengan dua hal, yaitu tacit knowledge dan explicit knowledge. Tacit knowledge ini sendiri memiliki ciri-ciri yang pertama, pemahaman dan aplikasi pikiran bawah sadar. Yang kedua, susah diucapkan. Dan yang ketiga, berkembang dari kejadian langsung dan pengalaman. Berdasarkan ciri-ciri tadi dapat disimpulkan bahwa tacit knowledge ini adalah pengetahuan yang bersifat personal ataupun individu. Yang kedua adalah explicit knowledge. Ciri-cirinya dapat diucapkan secara tepat dan resmi, mudah disusun, didokumentasikan, dipindahkan, dibagi, dan dikomunikasikan. Dan ciri yang terakhir adalah penerapannya lebih mudah, karena pengetahuan yang diperoleh dalam bentuk tulisan ataupun pernyataan yang didokumentasikan, sehingga setiap orang dapat mempelajarinya secara mandiri. Materi yang ketiga adalah siklus manajemen pengetahuan. Siklus ini ada 4. Yang pertama, siklus Zeg-Mayer. Siklus ini menyediakan sejumlah analogi yang berguna seperti gagasan repositori pengetahuan dan sumber pengetahuan untuk menekankan pengertian pengolahan nilai tambah diperlukan dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan organisasi. Ada 5 langkah dalam siklus ini. Yang pertama itu mendapatkan, yang kedua pengolahan, yang ketiga penyimpanan, yang keempat penyebaran, dan yang terakhir menggunakan informasi. Siklus yang kedua adalah siklus Bukowitz and William. Pendekatan ini menerangkan kerangka proses manajemen berjalan di dalam suatu organisasi. Di dalam arti bagaimana suatu perusahaan ini dapat dipelihara, disebarkan, dan menghasilkan sesuatu. Terdiri dari 7 langkah. Yang pertama itu get, yang kedua use, yang ketiga learn, yang keempat contribute, yang kelima access, yang keenam build, dan yang ketujuh divest. Yang ketiga adalah siklus McElroy. McElroy ini menjelaskan tentang siklus daur hidup sebuah organisasi pengetahuan di mana melibatkan proses pengetahuan produksi dan pengetahuan terintegrasi. Dan yang terakhir adalah siklus manajemen pengetahuan dari Wick. Pendekatan ini fokus terhadap 3 kondisi yang dibutuhkan dan disiapkan untuk sebuah organisasi memacu suatu keberhasilan dalam suatu bisnis, di mana membutuhkan sebuah barang atau jasa dan pelanggan, sumber daya atau tenaga kerja, dan yang terakhir mempunyai kemampuan untuk bertindak. Terdiri dari 4 tahap. Yang pertama membangun pengetahuan, yang kedua memperoleh informasi,
Yang ketiga, penyimpan informasi, dan terakhir, menggunakan informasi. Materi selanjutnya adalah model manajemen pengetahuan. Model yang dibahas di sini adalah model spiral oleh Nonaka dan Taguchi. Model spiral ini terdiri dari dua proses, yaitu proses penciptaan pengetahuan dan proses konversi pengetahuan. Proses penciptaan pengetahuan sendiri selalu diawali dari individu. Yang kedua, pengetahuan bersifat personal atau privat. Yang ketiga, ditranslasi menjadi pengetahuan organisasi atau publik yang tersedia bagi orang lain. Yang keempat, proses bersifat kontinu, interaktif, dan spiral. Interaksi antar pengetahuan tacit dan eksplisit. Yang kedua, proses konversi pengetahuan. Yang pertama itu konversi tacit ke tacit, disebut dengan proses sosialisasi. Proses sosialisasi ini berbagi pengetahuan secara langsung. Contohnya itu brainstorming ataupun diskusi. Yang kedua, tacit menjadi eksplisit, disebut dengan eksternalisasi. Memberikan bentuk yang terlihat dari pengetahuan tacit. Contohnya itu jurnalis. Yang ketiga adalah proses eksplisit menjadi eksplisit, disebut dengan proses kombinasi. Proses kombinasi ini mengkombinasikan potongan-potongan pengetahuan eksplisit ke dalam yang bentuk yang baru. Contoh pada proses ini adalah presentasi. Yang terakhir adalah konversi eksplisit menjadi tacit yang disebut dengan internalisasi. Prosesnya itu dapat dikenal dengan istilah learning by doing, yaitu belajar dengan melakukan. Contohnya sendiri adalah sistem database. Dan selanjutnya adalah penangkapan dan kodifikasi pengetahuan. Penangkapan pengetahuan ini ada dua teknik, yaitu teknik menangkap pengetahuan di level individu dan organisasi. Yang pertama, di level individu ada tiga teknik, yaitu teknik wawancara pakar. Dapat dilakukan dengan wawancara terstruktur ataupun cerita dari si pakar sendiri. Yang kedua itu pembelajaran dengan diberitahu, dan yang ketiga pembelajaran dengan mengamati. Selanjutnya adalah teknik menangkap pengetahuan di level organisasi. Yang pertama itu teknik grafting. Itu proses perpindahan pengetahuan antar organisasi ataupun kelompok. Yang ketiga, akuisisi experiential knowledge. Yang kedua, vicarious learning, dan keempat, inferential process. Materi yang selanjutnya adalah kodifikasi pengetahuan. Kodifikasi pengetahuan adalah kegiatan mengkonversi pengetahuan tacit ke pengetahuan eksplisit. Ada tiga teknik. Yang pertama, peta kognitif, yaitu menangkap konteks antar hubungan kompleks antar konsep kunci yang berbeda. Yang kedua, pohon keputusan, berbentuk flowchart dengan jalur alternatif mengindikasikan dampak dari keputusan yang berbeda. Yang ketiga adalah taksonomi pengetahuan. Taksonomi adalah sistem klasifikasi dasar yang membuat kita dapat menggambarkan konsep dan ketergantungannya, biasanya dalam bentuk hierarki. Materi selanjutnya adalah sharing knowledge atau berbagi pengetahuan. Sharing knowledge adalah aktivitas saling bertukar atau berbagi pengetahuan di antara sekumpulan orang, teman, keluarga, komunitas, ataupun organisasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sharing knowledge. Yang pertama itu faktor individu, yaitu tergantung kepada diri sendiri. Apakah individu tersebut mau membagikan pengetahuannya atau tidak. Yang kedua, faktor organisasi. Itu jika iklim organisasi tersebut tidak kondusif, tentu individu akan malas terlibat dalam kegiatan berbagi pengetahuan. Yang ketiga itu faktor teknologi, yaitu organisasi perlu menyediakan infrastruktur teknologi informasi yang komprehensif sehingga memudahkan orang di dalam organisasi untuk melakukan sharing knowledge. Yang ketujuh adalah materi penerapan pengetahuan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu manusia. Manusia merupakan pelaku dari proses-proses yang ada di dalam manajemen pengetahuan. Yang kedua, kepemimpinan. Melalui kepemimpinan dapat dibangun sebuah visi misi yang kuat untuk menggerakkan anggota dalam organisasi. Yang ketiga itu teknologi. Teknologi informasi tidak bisa dihindari, maka sebuah organisasi harus memaksimalkan fungsi teknologi agar penerapan manajemen pengetahuan lebih mudah. Yang keempat adalah organisasi, yaitu berkaitan dengan aspek-aspek operasional dan aset pengetahuan. Yang materi ke-9 adalah materi budaya organisasi di dalam knowledge management. Budaya organisasi merupakan pola keyakinan dan nilai-nilai organisasional yang dipahami, dijiwai, dan dipraktikkan oleh organisasi itu sendiri sehingga pola tersebut memberikan arti sendiri dan menjadi dasar berperilaku di dalam organisasi tersebut. Terdapat dua dimensi budaya organisasi, yaitu dimensi internal dan eksternal. Dimensi internal terdiri dari misi dan tujuan organisasi, tujuan
alat mencapai tujuan, pengukuran yang terakhir adalah koreksi. Sedangkan dimensi eksternal terdiri dari bahasa umum, batas kelompok untuk inklusi dan pengecualian. Yang ketiga, mendistribusikan kekuasaan. Yang keempat, mengembangkan norma. Yang kelima, hadiah dan hukuman. Materi selanjutnya adalah perangkat manajemen pengetahuan. Pertama itu perangkat penangkapan manajemen pengetahuan yang terdiri dari perangkat penciptaan konten, data mining, dan fenomen pengetahuan. Yang ketiga adalah perangkat pengolahan konten, yang terakhir adalah blogs. Keempat, perangkat tersebut digunakan untuk mendapatkan pengetahuan. Selanjutnya adalah perangkat berbagi dan penyebaran pengetahuan. Yang pertama itu groupware. Contohnya itu seperti grup WA ataupun grup sosmed lainnya. Yang kedua, Wikis, contohnya itu Wikipedia, dan terakhir teknologi jaringan. Materi selanjutnya yang ke-11 adalah implementasi manajemen pengetahuan perorangan. Manajemen pengetahuan perorangan adalah bagaimana cara mengelola pengetahuan perorangan, yaitu pada saat belajar sesuatu yang baru atau mencari informasi yang dibutuhkan. Ada beberapa keahlian yang diperlukan di dalam manajemen pengetahuan perorangan. Yang pertama itu keahlian mendapatkan informasi, keahlian menilai kualitas informasi, keahlian menggunakan berbagai alat untuk mengetahui informasi, keahlian mengeksplorasi makna informasi, keahlian menyampaikan informasi, keahlian menerapkan keilmuan informasi, dan yang terakhir, keahlian mengkolaborasikan informasi. Materi ke-12 adalah implementasi manajemen pengetahuan organisasi. Manajemen pengetahuan di tingkat organisasi ini dapat diartikan secara operasional dan strategis. Secara operasional adalah aktivitas organisasi yang berfokus pada usaha untuk mengembangkan dan memanfaatkan pengetahuan di dalam sebuah organisasi. Sedangkan pengetahuan secara strategis adalah langkah untuk memantapkan usaha dari setiap perorangan dan organisasi untuk menjadi organisasi berbasis pengetahuan. Yang ketiga, materi ke-13 adalah strategi manajemen pengetahuan. Ada 10 langkah strategi untuk menerapkan manajemen pengetahuan dalam organisasi. Yang pertama itu analisis infrastruktur yang ada. Yang kedua, mengaitkan manajemen pengetahuan dengan strategi bisnis. Yang ketiga, mendesain infrastruktur manajemen pengetahuan. Yang keempat, mengaudit aset. Yang kelima, mendesain tim manajemen pengetahuan. Yang keenam, menciptakan blueprint manajemen pengetahuan. Yang ketujuh, pengembangan sistem manajemen pengetahuan. Yang ke-8, prototipe dan uji coba. Yang ke-9, pengelola perubahan kultur dan struktur penghargaan. Yang ke-10 adalah evaluasi kerja, seperti mengukur return of investment atau ROI. Materi ke-14 adalah evaluasi knowledge management. Evaluasi ini adalah analisa sistematis untuk mengukur kemampuan dari knowledge management yang ada di perusahaan ataupun suatu organisasi. Untuk mengevaluasi ini ada beberapa langkah yang dilakukan. Yang pertama itu menentukan tujuan knowledge management. Yang kedua, mengetahui pengguna hasil pengukuran nantinya. Yang ketiga, mendefinisikan objek pengukuran. Yang keempat, menentukan informasi yang akan dikumpulkan dan metode pengumpulnya. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi terhadap pengukuran yang dilakukan. Materi yang terakhir adalah penerapan knowledge management di perpustakaan. Contohnya itu ada di kegiatan bedah buku. Kegiatan bedah buku ini adalah salah satu kegiatan ilmiah yang harus terus dilakukan dan dikembangkan di perpustakaan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Dalam kegiatan bedah buku ini biasanya dilakukan diskusi dengan penyusun atau pengarang buku tersebut, atau sekurang-kurangnya dengan orang yang ahli atau pakar terhadap isi buku yang akan dikupas. Bila buku tersebut tentang pendidikan, tentu yang pakarnya itu orang yang bidang pendidikan juga. Dari hasil diskusi ini tentunya akan menghasilkan pengetahuan yang baru dan bermanfaat bagi lembaga dan khususnya perpustakaan. Untuk mengolah kegiatan bedah buku ini agar nantinya bisa menjadi pengetahuan eksplisit, maka ada proses yang dilalui. Yang pertama itu merekam proses kegiatan bedah buku, sehingga kegiatan tersebut bisa menjadi kerangka acuan bagi akademika ketika ingin mengadakan kegiatan serupa atau bisa mengambil ilmu dari kegiatan tersebut. Yang kedua adalah menulis hasil dari kegiatan tersebut dalam bentuk buku. Dengan hasil bedah buku ini diharapkan menambah referensi pengetahuan baru, karena terjadi proses sharing atau berbagi pengetahuan antar pakar dengan para peserta, maka timbul pengetahuan baru yang bermanfaat bagi lembaga. Itulah materi presentasi tugas akhir saya. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf.
Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.